Selamat pagi, salam sejahtera dan berkah dalam. Keluarga-keluarga Kristiani di Paroki Gereja Kristus Raja Baciro dan dimanapun berada. Pagi ini tanggal 10 September, Selasa, kita bersama-sama diajak untuk bermenung dari Injil Lukas bab 6, ayat 12 sampai dengan 19. Di mana kita diajak untuk belajar dari Yesus yang senantiasa memiliki waktu untuk membangun komunikasi dengan Bapa, terlebih ketika dia membuat keputusan untuk hidupnya. Mari kita mohon rahmat dan berkat-Nya supaya dalam permenungan pagi ini kita beroleh kasih, kekuatan, dan semangat sehingga keputusan-keputusan besar dalam hidup kita diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan atas hari baru Kau anugerahkan pada kami. Berkati kami yang pagi ini ingin bermenung bersama. Semoga permenungan kami membuka hati dan budi kami untuk mengikuti-Mu sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang Yesus memanggil ke-12 rasul, mengajarnya, dan menyembuhkan orang banyak. Kita tahu bahwa hidup adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. Maka kalau pagi ini Yesus di dalam doanya kepada Bapa memilih 12 orang menyertai Dia, ini juga menjadi inspirasi yang baik bagi kita hari ini, supaya kita juga yang pertama senantiasa menjadikan doa sebagai nafas hidup kita, dan kita diajak untuk punya keberanian membuat pilihan-pilihan, terlebih kita tahu bahwa hidup yang adalah anugerah, panggilan dan perutusan
akhirnya semua bermuara pada Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Maka ketika Yesus dikerumuni banyak orang yang sakit dan beroleh kesembuhan, yang kerasukan setan dan dibebaskan dari jerat setan, kita pun juga yang semula beroleh kebinasaan dan dibebaskan dan diselamatkan, kita memohon berkat supaya dari setiap cara hidup kita, doa-doa yang kita lambungkan, akhirnya kita pun semakin diteguhkan di dalam iman bahwa hidup yang adalah anugerah, panggilan dan perutusan membawa kita untuk beroleh keselamatan jiwa. Allah Bapa yang baik, kami mohon berkat dan rahmat-Mu supaya hari ini kami boleh kekuatan dari-Mu sendiri yang mana Engkau telah memilih kami menjadi murid-Mu. Sembuhkanlah kami, bebaskanlah kami dari kebinasaan, sehingga kami pun dalam hidup hari ini menyembuhkan banyak orang dan juga membebaskan orang dan membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga hidup dan perjuangan serta keluarga kita hari ini diberkati Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, berkah dalam.